Assalamualaikum dan selamat siang. Selamat siang juga, Kak. Sebelumnya, kalau boleh tahu, adik namanya siapa? Nama saya Juanda Sinaga, Kak. Baik, kakak panggil Juanda bisa ya? Bisa? Baik, sebelumnya perkenalkan nama kakak Jumatri. Kakak salah satu mahasiswa dari BK Reguler A Unimed tahun 2020. Nah, adik, di sini kakak akan melakukan bimbingan individu kepada adik dengan tujuan untuk meminimalisir trauma yang adik alami. Kalau boleh kakak tahu, bagaimana perasaan adik ketika kakak akan bertanya kepada adik mengenai hal yang adik alami sebelumnya? Berdebar-debar gitu aja, Kak. Baik ya. Jadi di sini kakak akan bertanya kepada Juanda beberapa pertanyaan. Nah, salah satunya adik kan salah satu korban yang mengalami gempa bumi. Jadi jika kakak boleh tahu pada saat sebelum kejadian adik sedang berada di mana dan sedang apa? Saya sedang berada di ruang tamu, Kak. Kakak bertanya adik sedang di mana dan Juanda mengatakan bahwa sedang berada di ruang tamu menonton TV. Nah, pada saat itu apakah orang tua Juanda berada di tempat itu? Tidak, Kak. Tidak ya. Jadi pada saat itu orang tua adik sedang berada di mana? Sedang berada di rumah keluarga saya, Kak. Nah, setelah Juanda merasakan pada saat itu guncangan yang cukup hebat, apa yang Juanda pikirkan dan rasakan pada saat itu? Saya merasa sangat ketakutan gitu, Kak. Jadi karena mungkin ya tidak ada orang tua di sekitar Juanda, jadi ada rasa takut gitu ya pada saat terjadinya gempa. Mungkin karena panik salah satunya ya. Jadi, nah kakak ingin bertanya lagi, setelah gempa berhenti, bagaimana sekeliling yang adik lihat atau Juanda lihat pada saat itu? Apakah rumah Juanda juga ikut hancur atau bagaimana? Bisa dijelaskan, Juanda? Cuman berantakan saja sih, Kak. Ruangannya berantakan, barang-barang berjatuhan, seperti itu. Jadi tidak ada yang sampai hancur ya? Tidak, Kak. Di sekitaran Juanda, sekitaran rumah juga hanya mengalami rusak ringan gitu. Iya, Kak. Jadi setelah kejadian tersebut berakhir, apakah Juanda merasakan trauma atau takut yang berlebihan terkait dengan kejadian tersebut? Sedikit trauma aja sih, Kak. Jadi mungkin karena terkejut ya saat terjadinya gempa tersebut ya. Jadi lalu hal-hal seperti apa yang dapat tadi kan Juanda mengatakan bahwa muncul rasa takut ataupun trauma. Nah, kakak ingin bertanya mengenai hal-hal seperti apa yang dapat memicu rasa takut itu kembali dan muncul seperti saat terjadinya gempa tersebut. Ketika ada angin yang kencang gitu, Kak. Jadi karena mungkin pada saat gempa terjadi angin kencang juga ya. Jadi pada saat angin kencang seperti merasakan bahwa itu gempa. Begitu Juanda? Iya, Kak. Karena Juanda tadi mengatakan bahwa terjadi trauma, apakah Juanda melakukan sesuatu untuk menghilangkan rasa trauma Juanda tersebut? Dan apa yang membuat Juanda bisa menghilangkan trauma tersebut? Saya lebih sering beraktivitas sih, Kak. Lebih sering menghabiskan waktu saya kadang bersama teman, bersama keluarga, atau melakukan hobi-hobi saya. Seperti itu, Kak. Jadi terakhir yang saya tanyakan, sekarang bagaimana perasaan Juanda setelah kita berbagi cerita terkait dengan trauma yang Juanda alami? Ya, saya merasa senang, Kak, ada teman untuk berbagi cerita gitu, Kak. Ya, jadi bagaimana nih harapan Juanda ke depannya untuk diri Juanda sendiri dan untuk sekeliling Juanda terkait dengan menghilangkan rasa trauma ini? Ya, harapan saya
Semoga lah tidak ada lagi orang yang mengalami trauma berlebihan Kak, gara-gara bencana alam ini Kak. Itu saja sih Kak. Wah, baik. Nah, di sini kakak ingin memberikan beberapa tips nih, bagaimana agar Juanda nantinya bisa sedikit menghilangkan rasa trauma itu. Walaupun sebenarnya Juanda juga tadi sudah mengatakan bahwa sudah melakukan beberapa hal untuk menghilangkan trauma tersebut. Nah, kakak ingin berbagi beberapa tips. Yang pertama itu, Juanda bisa menjadi orang yang lebih tenang dengan cara untuk mencari hobi-hobi baru, misalnya melakukan hal-hal yang Juanda sukai untuk kembali menenangkan Juanda. Nah, selanjutnya Juanda harus menunjukkan percaya diri bahwa Juanda bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, sebagai alternatif masalahnya atau alternatif dari menghilangkan rasa trauma ini, Juanda bisa mengalihkan pikiran. Misalnya saat terjadi tadi seperti yang Juanda bilang kan bahwa trauma itu dapat dipicu dengan adanya angin kencang. Jadi pada saat angin kencang, Juanda harus meyakinkan diri bahwa ini bukan gempa. Saya harus yakin dan harus membuat diri saya lebih tenang lagi agar tidak dikuasai oleh rasa trauma yang pernah terjadi. Nah, selanjutnya Juanda yang ingin kakak tanyakan sebagai penutup kegiatan kita pada hari ini, kakak ingin bertanya kepada Juanda, apa yang Juanda pikirkan setelah kita membahas atau berbincang tentang trauma yang Juanda alami? Silakan Juanda. Ya itu tadi Kak, saya merasa senang karena ada teman untuk berbagi cerita. Lalu bagaimana tadi perasaannya? Udah termasuk dari perasaan yang ingin tanyakan berikutnya, bagaimana atau apa sikap Juanda yang akan Juanda terapkan di hari-hari berikutnya agar mungkin trauma tersebut tidak akan terulang lagi? Ya saya lebih mempersiapkan diri saja sih Kak untuk menghadapi ketika bencana alam tersebut terjadi supaya saya tidak mengalami trauma lagi seperti itu Kak. Gitu ya. Baik, yang terakhir nih Juanda ingin kakak tanyakan, yaitu apa nih tanggung jawab yang muncul dalam diri Juanda setelah kita tadi kakak sedikit ya berbagi tips dan kita berbincang mengenai masalah trauma yang Juanda alami. Ya, tanggung jawab saya lebih menjalankan apa yang tips-tips yang kakak berikan tadi supaya saya tidak trauma lagi Kak. Baiklah Juanda, wah mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita bicarakan dan sudah kita diskusikan dapat kita realisasikan dengan baik, dan tentunya apa yang Juanda alami seperti trauma ini dapat dipulihkan dan Juanda kembali kepada hari-hari yang menyenangkan. Nah, baiklah Juanda, terima kasih banyak kakak ucapkan karena Juanda sudah bersedia dan meluangkan waktunya sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan Juanda tidak lagi mengalami trauma tersebut dan kembali semangat dan berbahagia di hari berikutnya. Baiklah Juanda, Kak, ucapkan terima kasih dan semoga nanti kita dapat melakukan kegiatan ini kembali. Kakak ucapkan selamat sore Juanda. Selamat sore juga Kak, terima kasih banyak.